Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat bergabung di edukasi online, ya, PK Invest Pontianak, 13 November 2020. Tema malam hari ini mungkin tema yang eh, lumayan dicari-cari oleh para trader, yaitu strategi entry melawan arah tren. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya kan? Banyak dari kita itu sebagai seorang trader, kalau harganya lagi naik, kita nge-sell, harga lagi turun, kita nge-buy, ya. Alasannya itu umumnya itu banyak, nampaknya harga udah naik tinggi nih, cobalah sell, ya. Itu yang sering terjadi. Nampaknya harga udah turun jauh banget nih, masa sih harga turun terus? Ya, cobalah buy. Nah, itulah yang sering dilakukan oleh para trader. Ada yang profit, ada yang loss, tapi secara overall sepertinya banyak yang loss, ya. Karena apa? Tidak melawan arah di posisi ataupun di area yang tepat, seperti itu. Nah, malam hari ini akan kita bahas itu semua, ya. Bagaimana sih strategi entry melawan arah tren yang baik secara ilmu teknikal, ya, bukan secara ilmu pemikiran pribadi kita, bukan secara nafsu kita dalam trading, ya. Tapi sebelum itu, bentar. Ini sepertinya saya mau entry sell. Ya. Ini sepertinya saya akan entry sell lagi. Kemarin itu saya sudah posisi sell AUD USD. Jadi sebelum kita ke materi ini saya ada melihat peluang. Namun peluangnya ini menggunakan time frame H4. Artinya, ya, gaya trading ini untuk swing, jadi bukan harian Bapak Ibu. Jadi kalau kita entry malam hari ini cenderung floatingnya itu bisa sampai Senin, Selasa, ya, ataupun sampai Rabu. Maksimalnya itu dia 1 minggu, ya, 5 sampai 7 hari pasar, seperti itu. Nah, ini alasan sell-nya simple, walaupun sebelumnya ini harganya naik, trennya naik, ya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai identifikasi tren, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini low-nya yang terakhir, dia sudah membuat lower low, low yang lebih rendah, dan high-nya juga sudah lower high, ya, high yang lebih rendah. Dan ini harga koreksi sudah menyentuh level Fibonacci. Jadi area merah ini adalah area level-level entry sell. Oleh karena itu, kita di sini bisa mengambil posisi sell dengan stop loss minimal. Minimal di sini, Bu, Bapak Ibu, 73 0.7318 bisa 0.7320, ya. Jadi kalau kita sell sekarang, ini resikonya ada sekitar 750 pip, ya, 750 pip. Dan sekarang, ya, ini saya ada balance 3.500. Ya, siap hilang berapa? Ya, andaikan saya itu menggunakan resiko 5% aja, ya. 5%, ya. Berarti saya siap kehilangan $175. Itu saya bagikan dengan 750 pip SL.
sama dengan 0,23 lot. Atau dibulatkan menjadi 0,20 lot. 0,2 lot. Maka saya bisa entry sell di sini 0,2. Selanjutnya, PR selanjutnya kita akan mencari potensi penurunan harga sampai mana. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini juga ada head and shoulder. Ini head, ini shouldernya nih, bahu dan bahu. Nah, jadi kalau dia mau turun pun biasanya dia bakalan panjang ini kemari. Target pertama itu yang terakhir maksimal itu ada di sini. Target kedua itu kita bisa gunakan pakai Ibo, bisa di sini. Ya, jadi kita bisa ukur sell sekarang, sellnya normalnya itu sekitar 300 sampai 400 pip, ya maksimalnya itu 750 pip, jadi 1:1. Sebelum kita masuk materi Bu ya, ini step by step yang baik itu seperti ini. Jadi 0,2 lot dikali 400 pip TP minimal, ini sama dengan $80. 0,2 lot dikali 750 pip PP maksimal, ya ini sama dengan $150. Nah, di sini kan 0,2, ini sama juga Bapak Ibu. 150-an juga minusnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan seperti ini sebelum trading, ya Bapak Ibu tinggal entry aja, pasang SL, pasang TP. Habis itu tinggal selesai. Kita udah tahu kita kalau loss $150, kalau profit minimal $80, kalau profit maksimal itu ya $150. Menurut kita itu ideal, baru kita entry. Ya, jangan begitu lihat momen sell kita hantam terus suka hati. Hantam 2 lot, sebentang balance 3.000, hantam 1 lot, hantam 2 lot, hantam 3 lot. Nah, ini yang sering terjadi, itu yang salah Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi ini saya akan berencana untuk entry ya. Dan ingat ini nggak clear malam hari ini. Kalau clear malam hari ini alhamdulillah. Untuk saat ini saya menggunakan TP maksimal dulu. Ketika harga nanti sampai ke TP minimal ini, kalau ada muncul-muncul pembalikan arah, saya akan cut profit secara manual Bapak Ibu. Yang mau ikut siapkan yang seperti saya contohkan di sini, siapkan dulu resikonya, Bapak Ibu siap loss berapa, lalu dibagikan dengan total stop lossnya ini ada 750 pip, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan jumlah lotnya. Ya, setelah itu Bapak Ibu bisa kalikan lotnya itu dikalikan TP minimalnya adalah 400, maka estimasi reward kita itu adalah $80. Lalu dikalikan TP maksimal, ya total profit maksimal itu adalah $150. Seperti itu. Waduh, saya pakai 0,1 Pak, tapi saya cuma siap hilangnya $30. Sedangkan 0,1 dikalikan 750 pip, itu kan resikonya $75 Pak. Nggak sesuai dengan resiko yang saya siapkan. Ya, yaitu yang $30. Artinya di momen ini Bapak Ibu nggak bisa entry. Ataupun pilihannya yang kedua, Bapak Ibu bisa menaikkan resikonya, baru bisa entry 0,1.
Jangan gara-gara siap SL-nya, siap resikonya $30, Bapak taruh stop loss-nya di sini. Ini kejilat dulu, nanti harga baru turun. Nah, itu yang sering terjadi. Meletakkan stop loss tidak di area yang ideal, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami kira-kira step by step dalam melakukan entry posisi. Kita lanjut ke materi. Nah, ini nggak jadi breakout ya, saya nggak jadi. Saya yang bayar masih saya hold. Jelas ya? Oke. Oke. Ini akan saya naikkan ke signal, Bapak Ibu ya, ke grup signal. Oke. Nah, jadi kalau nasabah GK Invest yang udah gabung di GK Invest Pontianak, Bapak Ibu ya, ini akan mendapatkan signal seperti ini. AUD, USD. Ini kita belum masuk ke materi, Bu ya. Habis ini baru masuk ke materi. Kebetulan pas kita baru mulai, momennya ada, maka kita ya bisa dibilang ini live trading lah. Delno 7245. 07245. L F 7320. Bisa hubungi adminnya. Kalau untuk bisa ikut sini, ini syaratnya ini cukup mudah ya, cukup simple. Buka akun aja di GK Invest Pontianak, ya, buka akun di GK Invest. Itu nanti akan langsung di invite oleh si admin ke grup ini, Bapak Ibu. TP minimal di sini. 100 pip ke dia. Minimal deposit $200 aja, Pak, karena itu minimal syarat untuk buka akun di GK kan 2 juta aja. IP min 07 7205. Bentar, Pak ya. Bisa. Please. Jadi gini saya tulis, sampai resikonya pun saya tulis supaya nasabah itu nggak payah ngitung-ngitung lagi, Pak. Tinggal ngitungkan aja siap resiko berapa dibagi 750 pip, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke materi, Bapak Ibu.
Ingat Bapak Ibu ya, ini Audi USD time frame-nya H4, jadi itu untuk swing, nggak harian, tidak harian. Sekarang kita masuk ke materi Bapak Ibu. Oke, strategi entry melawan arah tren. Ya, ini tema yang mungkin Bapak Ibu penasaran ya. Gimana sih caranya ngelawan tren? Karena kan kalau kita bisa ngelawan tren itu eh, kalau memang harga itu benar-benar balik arah, itu kita risk rewardnya itu bisa besar rewardnya Bapak Ibu. Profit kita itu bisa lebih besar, ya. Profit kita itu bisa lebih besar dibandingkan resiko yang kita dapat. Nah, ini pemikiran dasarnya, ya. Kan sering kita baca, sering kita dengar, bahkan kita pun mungkin memiliki pikiran yang sama, yaitu tren itu adalah temannya seorang trader. Jadi kalau trader itu ya berteman dengan tren seperti itu. Ya, trend is your friend. Entry lah sesuai dengan arah tren. Bahkan begitu juga yang saya ajarkan selama ini. Bapak Ibu jangan pernah entry melawan arah tren seperti itu. Tetapi ada tapinya. Tren itu tidak akan berlangsung selamanya, Bapak Ibu. Ya. Tren tidak akan berlangsung selamanya. Ini tren, harga itu tidak naik terus satu garis lurus, nggak mungkin. Jadi ya harga itu bergerak pasti seperti ini, ada gelombangnya, ya. Dan ini tren naik, dia harga itu tidak mungkin terus naik, tidak mungkin, pasti ada koreksi dan reversal itu pasti ada. Nah, kan harga seperti ini, ya. Harga itu seperti ini. Jadi harga itu koreksinya pasti ada Bapak Ibu. Ini kan koreksinya nih yang saya kotak ini. Ini adalah sebuah koreksi dan ini adalah sebuah reversal trend. Jadi harga itu, pergerakan harga itu pasti ada koreksi dan reversal itu pasti ada. Jadi prinsip yang mengatakan jangan trading melawan tren tidak bersifat mutlak. Enggak selamanya seperti itu. Ya, bisa Bapak Ibu langgar bila memiliki alasan yang kuat. Kuat di sini artinya ya disupport dengan teknikal, disupport dengan chart. Memang chart itu memberi tanda-tanda memang harga itu sudah jenuh untuk naik. Seperti itu. Jangan entry-nya itu menggunakan alasan pemikiran pribadi semata tanpa diikuti ilmu secara teknikal analis. Nah, yang salah itu yang sangat kita tekankan jangan dilakukan, yaitu jangan melawan arah tren bila alasan entry-nya itu menggunakan pemikiran semata. Contohnya seperti apa? Ya, yang biasanya yang trading-trading di handphone ini, yang masih yang masih belum terlalu memahami ilmu teknikal, ya baik itu price action, trend seperti itu. Begitu harga sudah naik dari siang sampai sore naik, dan harganya saat ini sudah mencapai di atas handphonenya itu sudah berada di atas di bagian atas, maka si trader ini langsung harga udah naik terus nih dari tadi siang sampai malam. Nggak mungkin kan harga itu naik terus. Masa sih harga itu naik lagi? Nggak mungkin banget. Ya udahlah, coba dulu lah sell. Nah, itu yang sering terjadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang nggak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, jadi harus memiliki alasan yang kuat. Apa aja sih alasan yang kuat itu? Apa aja alasan yang kuat itu?
Syarat yang harus dipenuhi untuk melawan tren. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat dan Bapak Ibu harus bisa mengaplikasikannya. Ya, jadi yang pertama itu carilah level support dan resisten yang major, jangan minor. Support resisten itu ada 3. Yang pertama itu support resisten klasik, yang kedua support resisten dynamic, dan yang ketiga support resisten harmonik. Support resisten yang klasik itu ada 2, ada yang minor, ada yang major. Nah, yang di sini, yang maksudnya di sini adalah cari support level ataupun resisten level klasik, yang klasik Bapak Ibu ya. Tapi yang major, jangan yang minor-minor. Nah, bagaimana cara membedakan, bagaimana cara menandai major itu seperti apa? Support resisten klasik itu seperti apa? Nanti setelah ini kita bakalan kecat Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, pahami konsep Elliott wave. Yang belum mengerti apa itu konsep Elliott wave, ya Bapak Ibu bisa Google, ya belajar Elliott wave forex. Seperti itu. Langsung banyak itu. Banyak artikel-artikel yang menjelaskan konsep Elliott wave secara umum, ya. Lalu yang ketiga, pahami candle swing low dan swing high atau pahami candlestick pattern. Nah, ini aja syaratnya nih. 3 ini yang Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu bisa melakukan entry melawan arah tren. Nah, seperti itu. Jadi kalau alasan ini Bapak Ibu tidak kuasai, hanya menggunakan alasan pemikiran dan nafsu semata untuk entry melawan arah tren, itu hasilnya biasanya itu bakalan nyangkut. Sell, harga naik lagi, sell, harga naik lagi, sell, harga naik lagi, sell. Akunnya balance equity nggak cukup, margin call. Begitu juga harga turun, buy, harga turun, buy, harga turun, buy. Akhirnya apa? Buy. Nah, itu bisa dipastikan. Karena apa? Entry-nya hanya menggunakan alasan nafsu aja, Pak. Ya. Hanya menggunakan ilmu kayaknya. Ini kayaknya harga udah jenuh nih, udah capek nih untuk turun. Masa sih turun terus kita buy? Nah, itu jangan. Jadi kalau mau melawan arah tren, ini 3 ini syaratnya nih. Cari level support resisten major, pahami konsep Elliott wave, pahami candle swing low dan swing high atau pahami candlestick pattern. Oke, yang pertama kita mencari support resisten major. Contoh seperti tadi pagi, Bapak Ibu bisa lihat nih, saya ada sell AUD USD sama NZD USD. Ini NZD USD, saya sell di area ini. Kenapa saya sell? Nah, kan gitu. Ketika harga naik seperti ini, ya, tugas kita apa? Mencari support resisten klasik yang kuat. Bagaimana cara menandakan yang kuat dan yang tidak? Yang pertama, Bapak Ibu, ya bisa Bapak Ibu catat, bisa Bapak Ibu pahami. Yang pertama, saya gambar di sini. Ini harga bergerak seperti ini. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di sini mana yang dikatakan support resisten yang major. Yang pertama, Bapak Ibu bisa tandain yang ini. Kenapa yang ini? Karena dari histori harga, ini harga yang paling tertinggi. Jadi itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Harga yang paling tertinggi itu adalah resisten yang paling kuat, yang kuat. Ya, itu salah satu resisten yang kuat. Lalu yang kedua, ini juga kan resisten ya. Saya ubah warna.
Ini resisten, coba warna hijau aja. Ini resisten, ini juga resisten, ini juga resisten, dan ini juga resisten. Dari keempat ini, mana yang paling kuat, mana yang kuat juga selain yang ini? Yang terkuat itu adalah yang ini. Sedangkan yang ini, dan yang ini, ya, sedangkan yang ini sama yang ini itu bukan resisten yang kuat, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa yang ini bisa kita katakan menjadi resisten yang kuat sama yang ini? Saya bawa warna aja ya. Kenapa yang ini sama yang ini kita bisa katakan resisten yang paling kuat? Karena yang ini pertama dia harga yang paling tinggi, itu udah jelas. Lalu yang ini kok resisten kuat, sedangkan yang ini kok enggak? Karena, nah Bapak Ibu bisa lihat nih, ya resisten yang ini membuat penurunan harga yang cukup panjang ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat. Sedangkan yang ini hanya pendek, tidak terlalu panjang, yang ini juga tidak panjang, ya yang ini juga lumayan panjang. Jadi semua ini Bapak Ibu, cara menandakan support dan resisten klasik yang major itu adalah yang pertama yang tertinggi resistennya, yang kedua cari yang membuat pantulan, kalau resisten kan membuat pantulan ke bawah itu ya gelombangnya itu panjang. Ya, harga ini turun, rally-nya itu cukup panjang. Nah, itu termasuk juga resisten yang kuat. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami, harap komentarnya. Kalau memang bisa dipahami kita lanjut, kalau enggak kita ulangi lagi, seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau paham, kita cari tahu ada apakah di sini, kenapa tadi saya sell di sini kan gitu. Kita cari tahu, caranya kecil kan Pak, seperti ini. Lihatnya itu dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, ini juga termasuk support resisten yang kuat. Tetapi kita lihat harga sampai di sini tidak ada yang dia breakout, tembus. Nanti gimana cara menandakannya kalau itu breakout, kalau itu nggak breakout? Ada caranya. Makanya kuasai yang 3 tadi. Ini kita masih bahas menandakan support resistennya, Pak. Cari lagi. Kalau terjauhan seperti ini nggak ada, kecilkan Bapak Ibu. Kecilkan lagi. Nggak ada juga. Ya, ya tidak ada juga, maka caranya karena kan jauh banget, lihat tuh nggak ada kan, Bapak Ibu bisa naikkan time frame-nya. Nah di sini kan kita bisa lihat ini ya, ketika muncul seperti ini kita bisa kembali ke time frame H4. Ini adalah resisten yang kuatnya nih. Ya, ini area resisten yang kuat. Nah, ini dia. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, antara yang ini sama yang ini kuat yang mana? Lebih jelas kuat yang ini. Ya, kalaupun terlalu dekat, kita bisa gabungkan, Bapak Ibu. Kenapa lebih kuat yang ini? Karena kalau yang ini hanya penurunannya sampai kemari. Sedangkan yang ini penurunannya sampai kemari, lebih panjang, maka lebih kuat yang ini. Nah, itu caranya. Lalu gimana cara menandai zonanya? Nah, ini harus Bapak Ibu ingat. Yang pertama itu tandain high-nya. Ini kan high-nya nih. Ini high ini tandain. Kasih
Ini ya. Ini high ini tandain. Lalu tandain yang mana? Kita tandain lagi. Kan ini. Ini kan high-nya. Candle shadow high yang tertinggi, tandain low-nya Bapak Ibu. Low dari shadow high yang tertinggi. Artinya yang mana? Yang ini. Nih. Kita tandain lagi dengan garis horizontal. Nah, maka zona ini adalah zona area resisten yang kuat. Seperti itu. Bisa ditambahkan juga yang atasnya ini karena dia terlalu dekat. Jadi ini adalah zona resisten yang kuat. Jadi kita bisa tinggal kemari. Ini bukan ya. Nah, Bapak Ibu kan bisa lihat. Ya. Ketika harga masuk ke zona resisten ini, harga berbalik. Padahal trennya dari sini sampai kemari itu kan trennya up. Kenapa saya bisa entry di sini? Area ini kok bisa entry? Karena 3 syarat itu tadi, Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama, bagaimana cara menandakan support resisten yang major. Nah, sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut. Paham, Pak. Paham. Yang lain gimana? Terima kasih responnya, Pak. Ini butuh respon sih. Ya. Oke. Dah kan? Jadi alasan yang pertama untuk mencari level support dan resisten major kita sudah kelar. Lalu alasan yang kedua, pahami konsep Elliott Wave. Nah, konsep Elliott Wave. Nanti kalau yang supportnya kita cari lagi yang support. Ya, pahami konsep Elliott Wave. Yang belum ngerti bagaimana cara belajar Elliott Wave, ya, saya kan temanya malam hari ini nggak fokus ke Elliott Wave. Jadi Bapak Ibu bisa belajar ini aja tulis. Ya, belajar Elliott Wave Forex. Nah, belajar ini aja nih. Kalau ada ini kan kalau yang iklan ini jangan diklik, ini iklan. Kalau seputar forex kan kena blok. Cari di bawahnya. Nah, ini forex IMF bagus juga nih. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini. Ya. Jadi simpelnya saya buat market itu bergelombang ya, 5 gelombang. Melewati 5 gelombang ya, market itu cenderung dia bakalan koreksi reversal trend, tetapi tidak pasti Bapak Ibu, tidak selalu. Makanya harus dikombinasikan dengan support resisten level dengan candlestick seperti itu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih gelombang 1 2 3 4 5. Setelah muncul gelombang kelima, maka muncul gelombang ya koreksi. Ini gelombang impulsif, ini gelombang koreksi ataupun reversal trend A, B, C. Kalau kita cocokkan dengan yang ini tadi, ya, cara ngitungnya seperti apa gelombang 1? Nah, ini tips juga untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu kan coding seperti ini. Bapak Ibu coding seperti ini. Ketika Bapak Ibu di sini melihat ini kan low-nya kan lebih high-nya kan lebih rendah. Lower high, lalu juga low-nya lower low. Ketika Bapak Ibu ada melihat higher high pertama, itu adalah gelombang pertama. Ya, itu gelombang pertama. Seperti itu. Jadi ini gelombang pertamanya kita hitung. Ini 1, ini 2, ini 3. Kenapa nggak di sini, Pak? Karena candle koreksinya hanya 2 candle. Minimal itu 3 atau 4, Pak. Jadi kalau 2 candle ini nggak kita hitung. Jadi langsung kemari 3. Ya.
ini 4, ini 5, ini bisa hitung juga 6, 7. Karena ini terlalu candle naiknya hanya 2 candle, jadi ini kita bisa anggap ini gelombang kelima. Seperti itu. Jadi dia nggak selalu 5. Artinya apa dengan ini? Kalau Bapak Ibu sudah melihat gelombangnya lebih dari 5, trennya itu udah melebihi gelombang 5, Bapak Ibu kalau mau entry mengikuti tren lagi, gunakanlah resiko-resiko yang kecil aja. Karena lebih cenderung harga itu bakalan reversal, seperti itu. Jadi kalau seperti ini, ya, ketika dia sudah melebihi 5 gelombang dan dia ini tadi pas di area resisten yang kuat, maka kita bisa lakukan entry posisi sell, Bapak Ibu. Ya, andaikan kita sell aja di sini tadi, ya stop lossnya di atas resistennya, jangan di atas high-nya, kasih spasi sedikit. Nah, ini sekitar 600 pip. Ya, take profitnya juga sekitar 500 sampai 600 pip yang udah kita dapat ini. Jadi dia hampir 1:1, Bapak Ibu. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi Bapak Ibu harus bisa membaca gelombang ini. Ini harus latihan. Kalau dalam sekali ikuti webinar seperti ini terus Bapak Ibu praktek, pasti dia agak terbata-bata dalam menggambarnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sering latihan, ya tiap malam latihan, tiap hari latihan, tarik, itu nanti jadi terbiasa seperti itu. Oke? Lalu saya kenapa entry-nya di sini? Closing candle bearish ini kenapa baru saya entry? Kenapa nggak saya udah tahu di sini resistennya yang kuat? Kenapa nggak pasang sell limit aja di sini? Ya, pasang sell limit, kan kita udah tahu harga bakal balik. Tidak selalu juga berbalik, Pak. Kadang-kadang ada kalanya dia tembus. Break high berarti dia nggak reversal, ya lanjut naik seperti itu. Makanya dibutuhkan candlestick pattern sebagai alat konfirmasi entry. Nah, seperti itu. Jadi candlestick pattern ini kita gunakan sebagai ujung tombaknya, sebagai alat konfirmasi. Tapi kalau nggak pakai candlestick, ya bisa juga, Bapak Ibu bisa juga sell di sini. Kan trading itu sifatnya probabilitas, tidak ada angka pasti. Sell di situ pasti profit, Pak, itu nggak ada cerita. Semuanya itu sifatnya probabilitas, Pak. Jadi yang sell di sini benar, yang sell limit di atas ini juga benar, yang buy pun juga benar kalau memang profit. Kalau loss berarti salah, seperti itu. Ya, trading hanya itu. Kalau loss salah, kalau profit benar. Tapi kita kan ingin mencari probabilitas. Ya, history repeat itself. Sejarah akan terulang kembali. Nah, sejarah-sejarah yang sudah kita lakukan itu hasilnya lebih banyak profit atau loss. Kalau lebih banyak loss berarti sejarah kita sejarah buruk. Sejarahnya itu sejarah kena jajah berarti. Ya. Hasilnya loss. Seperti itu. Oke, kenapa saya sell di sini? Nah, syarat yang terakhir, Bapak Ibu harus memahami konsep candle swing ataupun candlestick pattern. Kalau candle swing sebentar lagi saya ajarkan. Kalau candlestick pattern sama caranya belajar candlestick pattern. Bapak Ibu bisa sini baca aja. Bapak Ibu belajar kemanapun yang diajarin ini candlestick pattern, chart pattern, trend, identifikasi trend, ya support resisten, indikator A, B, C, D, E, F, G sampai Z, ya. Nah ini candlestick pattern, tinggal Bapak Ibu pelajari. Nah, ini marboju, ini long candle, ya ini spinning top, ini doji, ya. Ini hammer, hanging man.
Ya. Nah, ini shooting star, ya, inverted hammer, engulfing. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, ini engulfing. Kalau yang ini tadi, ini ya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa kita katakan engulfing. Ini harami, ya. Bapak Ibu bisa lihat. Fishing line banyak. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa menghafal itu semua, ada cara yang kedua, yaitu Bapak Ibu harus memahami konsep swing low dan swing high. Yang mana yang dikatakan swing low dan swing high? Nah, perhatikan ke sini baik-baik Bapak Ibu. Oke. Nih. Ini adalah candle bullish misalnya. Ya. Oke. Nah, mana yang disebut dengan swing high dan swing low? Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya ubah warna jadi hitam. Ini shadow-nya ya Bapak Ibu ya. Ya, sorry gambarnya jelek karena ini pakai mouse agak sedikit susah. Ya, kalau pakai pensil gambar pun saya juga memang jelek gambarnya Bapak Ibu karena nggak ada, memang tiada bakatnya di menggambar. Oke, nah ini contoh. Ini shadow-nya. Mana yang dikatakan swing low dan swing high? Ini kita contoh pertama adalah swing high. Oke. Ketika terjadi seperti ini, ya ini pergerakan seperti ini, yang perlu Bapak Ibu tandai adalah, ya, yang perlu Bapak Ibu tandain adalah shadow high yang paling tertinggi dari kenaikan itu. Shadow high yang paling tertinggi itu di mana? Ya, itu kan ada di sini Bapak Ibu. Ini kan, ya, ini kan shadow high yang paling tertinggi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Maka kita tandain ini, maka ini swing high-nya. Ini adalah shadow high-nya. Lalu dari candle ini, ya, dari shadow high tertinggi ini, kita cari shadow low-nya dari candle, satu candle ini. Maka shadow low-nya adalah di sini. Nah, cara menandai support resisten major tadi pun seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah area resisten majornya. Kita bisa anggap seperti itu. Lalu bagaimana yang dikatakan swing low? Ya, ini ingat, ini adalah shadow high-nya. Kuncinya ini. Ini adalah shadow low-nya.
Syaratnya jangan ada candle setelahnya ini yang melebihi apa? Lebih tinggi lagi dari shadow high yang ini. Jadi kalau ada shadow high yang ini lebih tinggi, maka yang ini kita batal, kita ubah kemari. Shadow-nya yang ini. Nah, gambarnya kita ubah Bapak Ibu. Ya. Tapi karena ini contoh di sini, syaratnya jikalau ada candle bearish selanjutnya melebihi candle low yang ini, seperti ini dia breakout, maka ini confirm menjadi swing high. Sekali lagi, ini kan candle bearish muncul. Tapi candle bearish ini belum melewati shadow low dari shadow high yang tertinggi ini. Lalu muncullah candle bearish selanjutnya, dia breakout closing candle di sini. Maka ini breakout ya melewati shadow low dari candle yang shadow high yang ini. Maka ketika muncul sell swing high seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan entry posisi sell seperti itu. Jadi sellnya itu kita adalah sellnya di sini. Sellnya di sini. Ini adalah level sell kita nih. Karena harga sudah melebihi low yang ini. Contoh kayak nih sekarang. Kenapa saya sell di sini? Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah low yang tertinggi. Dan ini adalah high yang tertinggi dan ini shadow low dari candle high yang tertinggi. Maka saya tandain seperti ini. Lalu harga membuat candle bearish, dia break closing candle, pergantian candle di bawah shadow low. Maka ini sudah confirm menjadi swing high. Ya, dan swing high-nya itu sudah menyentuh level resisten yang kuat. Maka dari itu saya di sini mengambil posisi sell, Bapak Ibu. Mengambil posisi sell di situ, stop loss-nya bisa di swing high-nya. Nah, jadi seperti itulah cara kita step by step entry melawan arah tren, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau yang belum paham, jangan malu-malu, bilang bisa diulangi Pak, segala macam, ya. Jadi kalau yang paham, karena tujuan kita pun, tujuan saya sendiri pun membuat edukasi yang disponsori ini oleh GK Invest, ya untuk membuat Bapak Ibu paham, supaya entry-nya itu melawan arah tren nggak asal-asal lagi, kan gitu. Ada yang belum paham, jangan malu-malu untuk komen ya. Kalau paham, selesai lah, udah Bapak Ibu. Ya, kita ulangi lagi, cari yang lain lagi. Kalau ini kan Bapak Ibu udah tahu alasan selnya. Saya lihat lagi posisi saya, ini masih nyangkut floating, lalu yang ini juga masih, ya biarin aja lah. Ya. Lalu tadi kemarin itu ada lagi saya posisi sell ya di AUD USD ini ada nih AUD USD bahkan 0,4 totalnya saya sell ya. Itu alasan sellnya apa? Yang ini kita hilangin dulu ya. Nah, jadi kan nggak mengganggu ya, posisi entry-nya kita hilangi dulu. Oke. Ya, saya sell di area ini. Sama di sini, area-area inilah pokoknya. Oke. Kalau secara gelombang Elliott wave, dia gelombang keberapa? Kan gitu. Bapak Ibu bisa lihat. Ini dia masih lower low, tiba-tiba muncul higher high. Nah, begitu higher high pertama, ini adalah gelombang ke-1. Jadi yang bingung menentukan pakai Elliott wave gelombang satunya itu di mana Pak? Kita hitung.
Ya, caranya itu tadi, setiap ada higher high pertama itu gelombang pertama. Begitu juga setiap ada lower low pertama itu adalah gelombang pertama. Bagaimana kalau ceritanya setelah dia lower low pertama, Pak? Contohnya seperti ini. Dia membuat lower low pertama ini. Lalu membuat lagi higher high pertama. Ya udah, ya. Ini hitung ke satu lagi, jangan bingung. Pokoknya begitu ada lower low pertama, gelombang satu, higher high pertama, gelombang ke satu lagi, seperti itu. Ya, ini kalau yang gelombang pertama, kalau secara Elliott wave, ini gelombang kedua, ini gelombang ketiga, ya, ini gelombang keempat, dan ini gelombang kelima. Tapi jangan semua gelombang kelima kita langsung sell. Wah, ini sell kan ada 5 gelombang. Bapak Ibu akan menemukan sampai gelombang ke-8 pun dia masih naik gitu loh. Gimana caranya? Itu tadi. Ini jangan pernah Bapak Ibu lupa. Cari support, level supportnya itu yang penting. Itu dulu kuncinya yang pertama. Syarat utama itu dulu. Jadi yang ini kita cari. Ada apakah di sini? Kok harga berhenti sih? Begitu naik sini kok berhenti dia? Nah, kita cari, kita kecilkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini kan ada resisten yang kuat. Kita bisa besarin. Ya, di sini gelombang ini ya, sama yang ini itu lebih kuat yang mana Bapak Ibu? Nah, coba di komen. Ini gelombang 1. Ya, ini gelombang 1, ini gelombang 2. Kira-kira lebih kuat yang mana? 1 atau 2? Yang gelombang kedua, Pak. 2 kan? Oke, berarti paham Bapak Ibu. Mantap. Ya. Kalau gelombang 2, yang perlu kita cari selanjutnya adalah mana gelombang yang kedua itu ada iklan. Ini siapa nih? Kayaknya ini yang tidak diketahui lah. Saya ini aja ya. Saya remove. Namanya pun lain. 1XN 2U oh udah. Ini udah pasti itu tuh. Oke. Nah, yang perlu kita cari bagaimana cara menandain zona resisten yang kuatnya, sama kayak menandain zona tadi. Cari shadow height-nya. Ini kan ada height-nya nih, Pak. Ini height-nya, lalu cari low-nya, ini low-nya. Maka kita tandain. Ini high, ini low. Nah, maka zona ini adalah zona resisten yang kuat. Tinggal kita lihat. Dan ternyata benar, harga sampai di sini berbalik. Tapi Bapak Ibu jangan langsung mengambil posisi sell. Begitu dia masuk area ini, Bapak Ibu langsung sell, tergopoh-gopoh. Sell nanti takut harganya turun nih, jangan. Harus tetap menunggu konfirmasi candle-nya. Jadi kalau seperti ini, Bapak Ibu, tandain lagi mana candle high tertinggi untuk mencari swing low-nya. Ataupun Bapak Ibu menggunakan candle pattern, kan gitu. Bebas, pakai yang mana aja. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah high tertinggi. Ini adalah low dari candle tertinggi. Yang perlu harus Bapak Ibu lakukan,
Kalau nanti harga break low yang ini, nah ini kan kayak gini break, Bapak Ibu sell. Jadi begitu dia turun seperti ini, dia break, ya Bapak Ibu sell aja. Habis sell kok harga naik Pak, ya kan Bapak udah siap stop loss di atas ini. Stop lossnya di area ini, kasih space sedikit. Ini jangan takut, ini stop loss. Kalaupun Bapak Ibu nggak entry tadi di sini, nah, Bapak Ibu bisa buy sell lagi di sini. Pokoknya sell terus. Ini kan high-nya nih. Ini high tertingginya. Ya, ini high tertingginya. Ini low-nya dari candle tertinggi. Nah, Bapak Ibu bisa tandain lagi. Ketika harga break seperti ini, nih, Bapak Ibu bisa sell di sini dan dia turun. Harga turun. Nah, seperti itu. Ketika harga sudah ini lower low, ini trennya udah down Pak, nggak buy lagi. Ini tren kan up. Begitu dia sudah membuat lower low seperti ini lower low, high-nya juga lebih rendah. Itu trennya udah down. Maka itu fokusnya selanjutnya adalah mencari posisi sell terus. Nah, kalau secara gelombang, ini udah gelombang pertama. Ini gelombang pertama yang tertinggi. Ini gelombang kedua. Penurunan ini gelombang ketiga. Ini keempat. Masih ada potensi satu gelombang lagi ke bawah. Nah, gelombang inilah untuk take profit kita nanti. Seperti itu, Pak. Ya, ini contohnya kenapa bisa saya sell tadi kemarin itu di sini. Kalau saat ini cari contoh yang langsung sell itu nggak ada, ya, yang bisa langsung sell left trend-nya itu nggak ada. Betul, left trend-nya tadi menggunakan Fibonacci, mengikuti arah trend. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti Pak, bisa dipahami, dan kira-kira Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya nggak kira-kira? Pak, bisa diulang perhitungan gelombang trend down? Oke. Syarat trend down itu kan adanya low yang lebih rendah. Oke ya, kita buat seperti ini. Oke. Bentar, masih bingung dengan oke. Perhatikan di sini Pak ya. Ini kita tutup dulu. Oke, ini harga turun. Naik. Nah, kalau posisinya yang seperti ini Bapak Ibu, ini adalah higher high pertama. Yang ini langsung kita buat dia gelombang pertama. Karena apa? Low sebelumnya ini dia itu sudah lower low. Seperti itu. Ya, itu adalah gelombang pertama. Kenapa ini kita sebut gelombang pertama? Karena ini low yang paling rendah. Low terendahnya itu yang ini. Maka dari sinilah kita hitung gelombang pertama. Kebetulan juga begitu dia naik langsung membuat higher high. Itulah kita buat gelombang pertama.
Beda ceritanya dengan yang tadi. Nanti ini. Nah, yang ini. Ya, beda ceritanya dengan yang ini. Oke. Nah, ini kan harga naik. Harga naik, tetapi harganya ini tidak membuat high yang lebih tinggi. Seperti itu. High-nya lebih rendah, tapi low-nya lebih tinggi. Nah, paham Bu ya sampai di sini ya? High-nya lebih rendah, tapi low-nya lebih tinggi. Ya, high-nya ini lebih rendah, lalu setelah itu membuat low yang lebih rendah. Ya, ketika harga sampai di sini tadi, nih sampai di sini misalnya, gelombang penurunan yang ini belum bisa kita kasih gelombang yang pertama. Ini belum bisa kita katakan ini gelombang pertama. Kenapa? Karena belum ada lower low yang lebih rendah. Ini belum bisa. Ketika harga membuat low yang lebih rendah, tadi kan teorinya begitu ada lower low pertama, hitung gelombang pertama. Ya, hitungnya itu dari yang tertinggi. Beda ceritanya dengan yang ini tadi, dia membuat lower low tetapi langsung membuat higher high. Sedangkan ini harga itu tidak langsung membuat lower low, tetapi membuat lower high dulu. Ya. Dia membuat high yang lebih rendah dulu, baru membuat low yang lebih rendah. Maka kalau ini ya ini gelombang 1, ini gelombang 2-nya. Penurunan ini adalah gelombang ketiganya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cari high yang tertinggi dan low yang terendah itu menjadi gelombang pertamanya. Jadi kalau yang seperti ini tadi, ini langsung gelombang pertama karena low terendahnya itu adalah yang ini. Nah, jadi caranya cari yang pertama itu cari low tertinggi atau high tertinggi ataupun low terendah. Bisa kita katakan itu dia gelombangnya berubah setelah muncul higher high pertama ataupun lower low pertama. Seperti itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, jadi kalau ini gelombang keempat, ini gelombang kelima, ya. 7, 8. Pak, untuk indikator ini bisa gunakan indikator zigzag. Bisa aja Pak, tetapi indikator zigzag itu ada beberapa gelombang yang dilewati. Saya lebih suka yang manual, karena kalau dia koreksi itu lebih dari 3 candle, bearish, 4 bearish, itu saya sudah menghitungnya satu gelombang. Seperti itu. Ya. Saran saya sih latihan manual, jangan terbiasa dengan indikator. Bisa, tetapi indikator zigzag itu dia nanti ada beberapa gelombang yang dilewati sama dia, Pak. Seperti itu. Ya, enggak sedetail kita narik secara manual seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, ini 9. Kalau dia tidak membuat lower low lagi, tinggal nunggu higher high pertama. Begitu muncul higher high pertama seperti ini enggak gelombang pertama lagi, tapi gelombang pertamanya kita hitung dari sini. Ini 1, 2, 3, ya, 4,
Ini 5. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya? Dan dipraktekkan, Pak. Jadi Bapak ikut seminar malam hari ini, ya, menggambar ini itu harus di laptop. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan handphone tradingnya, saya yakin Bapak Ibu tidak akan menggambar seperti ini, mencari support resisten majornya. Kalau candlestick patternnya ataupun swing high swing low-nya masih bisa lah di laptop, masih bisa lah di handphone, ya. Tapi kalau untuk mencari area support resisten kuatnya, ya, mengcoding seperti ini, ya, itu agak susah di handphone karena layar handphone itu kecil banget, Pak. Jadi saran saya di laptop ataupun Bapak Ibu sekalian beli iPad, ya. iPad pun masih pakai tangan itu agak sulit. Yang enaknya kan pakai laptop, pakai mouse, itu lebih cepat, geraknya itu lebih cepat, Pak. Oke, paham sampai di sini? Ini saya masih ada buy. Oh, posisi kita hilangkan tadi ya. Ya, syaratnya saya tunggu sampai jam 11 malam. Kalau sebelum jam 11 malam dia breakout turun plus 30 ini, saya mengambil posisi sell. Maka yang buy saya cut loss. Tapi kalau seperti ini saya masih hold. Take profitnya di plus 100. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat euro. Nih, Bapak Ibu bisa lihat ini ya, waktu turun ini sebelum dia naik tinggi. Kenapa tiba-tiba harga dari sini kok malah dia reversal naik? Walaupun sempat turun, harga masih lanjut naik seperti itu. Ada apakah di sini? Secara gelombang penurunan ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah gelombang ke-7 dia turun. Kita cari tahu ada apa itu sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah support yang kuat. Kenapa kita anggap kuat? Pertama, ini dia terendah, lalu memantulkan harga itu cukup lumayan tinggi. Jadi ini support kuat, seperti itu. Ya. Yang perlu kita cari tahu adalah menandai areanya. Ya, ini adalah low paling rendahnya. Maka ini kita taruh kemari, dan ini adalah high dari candle low terendah. Maka zona ini adalah zona support yang kuat. Seperti itu, Pak. Cara menandainya. Kapan kita bakalan entry? Ya, kalau kita entry-nya momen ini, momen yang di sini, nih, kenaikan ini kita entry-nya. Yang perlu kita cari tahu adalah low-nya. Lalu kita tandain high-nya. Ini kan high-nya nih. Ketika ada candle naik seperti ini, dia breakout, maka di sini kita buy, Bapak Ibu. Ya, ini adalah di sini kita buy karena closing candle-nya udah di atas. Ini berarti swing low-nya tercipta,
Jadi ketika swing low-nya tercipta, buy di sini, ya harga profit. Bisa nggak Pak setiap swing low kita buy, setiap swing high kita sell? Jangan juga. Harus ada alasan-alasan lainnya seperti ini. Kenapa kita buy di sini? Ya karena ini ada support kuat di sini. Nah, seperti itu Pak. Lalu harga naik. Kalaupun kita ingin buy di momen ini kan low terendahnya. Ya. Kita tandain. Ini low-nya, ini kan high-nya nih di sini. Maka kita bisa sell ini. Nah, ini kita bisa sell nih di sini. Buy di sini. Kita bisa buy di sini, Pak. Stop loss-nya di low ini, harga naik. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Paham ya? Sama aja, support resisten major itu sama cara gambarnya. Untuk time frame-nya mana? Sebenarnya bisa di semua time frame, Mbak. Tapi kalau Bapak Ibu lebih santai, ya, lebih valid seperti itu, saran saya minimal di H4. Tapi di semua time frame pun bisa juga. Coba habis ini kita buka di time frame M30 ya. Ada nggak harga berbalik di area support ataupun resisten yang kuat? Kan gitu. Oke. Saya mau tanya, engulfing yang gagal, misal bearish engulfing tapi malah naik. Chart pattern, candlestick pattern tidak boleh digunakan single tools. Apapun indikatornya kita nggak boleh menggunakan single tools. Jadi harus beberapa. Ya, jadi carilah engulfing di area resisten dan support yang kuat. Itu biasanya lebih valid. Tapi setiap ada engulfing buy, setiap ada engulfing bearish sell, wah itu akunnya biasanya mati. Jadi kalau mau gunakan engulfing, cari engulfing di area support dan resisten ataupun ya itu. Ya, di area support dan resisten yang major. Jadi engulfing ini sebagai alat konfirmasi aja, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya tekankan, candlestick itu adalah sebagai alat konfirmasi. Pak, nanti subuh closing jam 4 ya. Jam 5 Bu sekarang. Ya, udah winter session. Sekarang kita coba di M30. Oke. Nih. Kenapa harga turun drastis? Sampai di sini, kok tiba-tiba dia naik? Ada apa? Nah, kan gitu. Ada apa? Bapak Ibu bisa lihat sebelumnya, ini kan ada 2 candle. Nah, ini Bapak Ibu bisa tandain. Ini low terendahnya, Bapak Ibu bisa seperti ini. Sama nih. Ini area supportnya. Ya, ini area supportnya. Agak turun, naik seperti itu. Oke, lalu kita lihat yang ini. Kenapa harga sampai di sini turun drastis? Ada apa? Kita kecilkan lagi. Nah, kalau tidak ada, nah ini kan harga tertingginya nih. Ya, selalu ada. Ya, jadi kalau yang minor-minor tuh nggak perlu. Ini kalau ternyata harga tembus ke atas, yang ini Bapak Ibu usah tandain. Mana yang kita tandain? Langsung yang atasnya sini. Yang ini aja kita tandain seperti itu. Ini juga perlu latihan. Nggak dalam sekali coding itu kita langsung bisa memahami seperti itu.
Untuk sekarang misal di M30, mana support resistennya kalau mau trading saat ini kan gitu. Caranya seperti ini. Ya. Kalau dia turun kita kemana? Ini kan harga tertinggi. Harga terendah. Nah, ini sama-sama support yang kuat. Kenapa bilang support kuat? Ini yang terendah. Lalu yang kedua ini juga memiliki pantulan kenaikan yang cukup kuat. Maka kita tandain Bapak Ibu. Nah, ini kan terlalu dekat. Ya, artinya ini adalah area resistennya, ada area supportnya. Ini juga area supportnya. Jadi nanti kalau harga turun kemari, gimana Pak? Tiba-tiba muncul swing low di sini. Ya kita buy aja. Nah, kalau Bapak Ibu nanya stop loss idealnya di mana? Stop loss idealnya di bawah ini nih, di low yang ini. Karena mereka ini bermepet banget gitu jaraknya. Maka ini adalah stop lossnya itu area ini bagusnya. Seperti itu, Pak. Lalu resistennya yang mana? Contoh. Nih, harga turun. Ini kan resisten yang kuat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini berapa puluh menit yang lalu. Ini kita hilangkan. Ini kan dia muncul swing high. Ya, Bapak Ibu bisa sell nih, tandain. Nah, Bapak Ibu bisa sell di sini. Ketika dia break nih, Bapak Ibu sell, kan udah profit. Nah, jadi kita harus lebih fokus, lebih jeli. Udah dapat 100 pip, 0,1 udah $10, 1 lot udah 1 juta. Tapi ingat, semakin kecil time frame-nya, pipnya juga semakin kecil Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya, pipnya juga semakin kecil. Semakin besar time frame-nya, pipnya semakin besar, resikonya juga semakin besar. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ini kira-kira kalau dia naik lagi, kira-kira kemana? Resistennya, cari lagi. Ya, berarti yang ini, Pak. Inilah selanjutnya resistennya. Nah, kalau di M30, ini support, ini resisten. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami? Paham ya? Kalau paham, kita lanjut materinya, tinggal sedikit lagi. Larangan, nah ini larangan. Jangan pernah entry melawan arah tren jika tidak muncul syarat-syarat di atas ataupun ada alasan yang kuat. Jadi Bapak Ibu jangan pernah melawan tren kalau tidak muncul syarat-syarat di atas. Jadi jangan pernah entry, harga lagi naik tiba-tiba muncul engulfing bearish, dia tidak berada di area resisten yang kuat, gelombangnya pun belum melebihi dari 5, terus Bapak Ibu sell. Nah, itu tidak disarankan karena itu alasannya tidak kuat. Ya. Jangan sell karena merasa harga sudah terlalu tinggi. Main perasaan, wah itu bahaya. Jangankan trading, pacaran aja kalau main perasaan itu sering galau. Pasti sering menangis kan gitu. Ya, jadi trading juga gitu. Kalau sering main rasa, ini kayak rasa-rasanya harga udah terlalu tinggi, sell itu hancur akunnya. Ya. Jangan buy karena merasa harga sudah terlalu rendah. Ya. Dan juga jangan trading berdasarkan emosi, Bapak Ibu. Nah, itu aja larangannya. Ya, dan untuk Bapak Ibu yang belum trading di GK Invest, sudah saatnya sekarang ke GK Invest. Karena apa? Karena kenapa harus trading di GK Invest? Yang pertama itu GK Invest broker lokal. Bagaimanapun ceritanya, broker lokal itu tetap lebih aman dibandingkan broker luar. Tapi enggak Pak, ini broker lokal selama ini image-nya jelek terus. Nasabah itu habis terus di situ. Nah, sekarang saya tanya, saya dulu di broker luar juga, tapi saya mengerti juga bagaimana broker luar.
Ya. Di broker luar pun kalau yang tidak memiliki ilmu, duitnya habis juga, Pak. Di broker lokal nih banyak yang habis tuh karena apa? Ya karena mereka nggak ngerti apa-apa dan titip ke marketing broker lokalnya. Jadi yang jelek bukan broker lokalnya, tapi marketingnya. Seperti itu. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Lalu kenapa lebih unggul broker lokal? Ya, jarang sekali ya di broker lokal nasabah withdraw tuh withdrawnya di reject. Ya, melanggar aturan ABC, arbitrase, trading balance itu tidak ada di broker lokal. Tapi kalau di broker luar itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Gara-gara ambil bonus, ya misalnya deposit bonus, udah trading, udah profit, begitu withdraw di cancel. Syaratnya tidak ada. Kita mau nuntut kemana? Seperti itu. Ya ada juga tiba-tiba balance-nya hilang, withdraw nggak dibayar. Itu banyak di broker luar. Ya, itu banyak seperti itu. Di broker lokal belum ada ya, jarang banget yang withdraw-nya di cancel. Jadi kalau tradingnya itu banyak aturan, nggak terlalu banyak aturan. Ada masalah kita ada badan hukumnya, itu aja Pak kelebihan broker lokal. Dan ada kantornya. Kalau broker luar tidak ada satupun kantor broker luar di Indonesia. Kalaupun ada, itu nama plang kantornya itu bukan nama broker, pasti dia izinnya itu bukan izin broker tapi izin perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu kita udah dari broker luar masuk ke lokal, kita udah ngerti banget gitu loh. Jadi saran saya ya, kalau sudah memiliki dana untuk trading, apalagi sampai puluhan juta, kalau masih ratusan ribu rupiah ya silakan di broker luar aja, karena di broker lokal pun nggak bisa seperti itu. Tapi kalau udah ribuan, apalagi ratusan juta, apalagi miliaran, orang pasti mencari broker lokal, Pak. Lalu yang kedua, kita itu fixed spread. Nah, ini keunggulan GK Invest, fixed spread. Kalau di broker lain Bapak Ibu trading ketika mau mendekati berita, mau dirilis, itu kan spreadnya itu kan melebar, naik turun. Nah, kalau kita fix, ya, berapa fixnya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Murah banget gitu loh. GBP USD hanya 18 pip aja, 16 pip, gold 400, USD Kanada 20, USD JPY 16. Dan itu fix, nggak naik turun, Pak. Ya. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Major pair itu rata-rata dia fix. Bapak Ibu jangan lihat yang ini. Kalau yang nggak ada simbol GK-nya ini dia memang naik turun. Ini untuk tipe akun yang variabel, tapi kita ada tipe akun yang fix. Coba GBP, USD, GK. Nah, ini nggak naik turun tetap. Nah, coba lihat yang Euro, USD tidak ada. Ini yang ini. Nah, ini spreadnya naik turun kan. Tapi kalau yang lain kan enggak. Nah, seperti itu. Itu kelebihan GK. Ya. Lalu bila dibandingkan dengan broker luar lainnya, broker lokal lainnya, itu komisi kita itu sangat rendah. 0,2 dolar per 0,1 lot. Jadi 2.000 rupiah per 0,1 lot. Dan 2 dolar per 1 lot. 20.000 rupiah per 1 lot aja Pak. Seperti itu. Kalau broker lokal lain kan masih ada yang 10 dolar, ada yang 5 dolar, ada yang 20 dolar. Bahkan masih ada yang 33 dolar. Bahkan masih ada 1 lotnya itu 50 dolar. Itu broker-broker yang komisinya itu masih 50 dolar, ya, broker-broker yang nggak update gitu Pak, nggak mengikuti zaman seperti itu, ya. Nah kalau GK Invest ini dia mengikuti zaman, dia tahu trader broker luar itu udah banyak masuk Indonesia, bahkan free komisi, maka GK Invest pun memberikan komisi yang sangat rendah seperti itu. Lalu juga free swap dengan deposit 2.000 dolar Bapak Ibu udah free swap. Broker lokal pertama yang free swap. Nah ini ya, broker lokal yang pertama bisa free swap. Lalu free private class kalau indikator habit GBP USD dengan deposit 2.500 Bapak udah free. Lalu join grup signal. Ya, ini join grup signal deposit berapapun minimal 2 juta. Lalu juga dapat market preview setiap hari jam 10.20. Mungkin yang sering mengikuti market preview tahulah hasilnya itu, gunanya market preview itu seperti apa, ya.
Edukasi online setiap Rabu Jumat seperti malam hari ini, dan edukasi offline setiap hari Jumat ya di kantor jam 19.30. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu keuntungan ketika Bapak Ibu bergabung di GK Invest. Ya. Jadi kalau mau ikuti edukasinya, mau dapat signalnya ya, silahkan trading di GK Invest Pontianak. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena ini sudah jadi tanggung jawab saya. Karena sponsor kita kan GK Invest. Belum ada, jarang banget broker lokal yang mengedukasi seperti GK Invest, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa cari. Adapun broker lokalnya paling 1-2. Umumnya itu tidak ada edukasi. Ya. Begitu juga broker luar. Broker luar pun ada beberapa broker aja yang mengedukasi. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas ya? Kalau jelas, nah ini goalnya ini break resisten. Masalahnya ini sudah hari Jumat, mau tutup market. Kalau Bapak Ibu memiliki berani, ya ini buy aja nih. Paling harga itu bisa turun sampai 18.9 lagi. Habis itu dia bakal lanjut naik lagi nih. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bisa mengambil posisi buy. Yang pecinta gold. Jadi kalau yang enggak pecinta gold jangan trading gold. Ini bisa buy. Ausinya nih santai aja. Bahkan nanti kalau dia bisa naik sampai level 61 misalnya, lalu dia membuat swing low, swing high di area 61 ini, 5061 nanti hari Senin, Bapak Ibu bisa sell-nya nanti aja, seperti itu. Apabila depo 2.500 dan sewaktu-waktu mau ditarik dananya, apakah tetap kena asap juga Pak? Maksudnya kena asapnya Pak nih, kena swap. Kena swap. Itu tidak Pak, biasanya sih tidak ya. Ya. Jadi Bapak depositnya 2.500 ya, tapi jangan langsung ditarik Pak. Hari ini deposit, besok ditarik, jangan. Tunggu dulu beberapa minggu. Kalau hari ini deposit besok ditarik kan dibaca oleh pusat nanti. Ya, ini nampak kali nih mau ngambil swap, free swapnya aja. Jadi tunggu dulu beberapa minggu gitu. Ya. Entry dulu beberapa kali gitu, baru bisa di withdraw. Tapi saran saya sih jangan di withdraw kalau memang itu modal tradingnya. Karena semakin besar modal trading, kita semakin mudah memanajemennya. Nah, tapi ingat juga, sebesar apapun modalnya, nggak menggunakan manajemen yang baik, habis juga Pak. Seperti itu. Ini modal besar untuk cari profit yang lebih besar. Modal kecil bisa dibesarkan, itu alhamdulillah, tapi agak sulit. Kan gitu. Oke ya Bapak Ibu ya, sudah jam 9 malam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan malam hari ini, apa yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu malam hari ini, Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ya, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin tahu GK Invest, silahkan kontak adminnya, ya, kontak adminnya yang mengundang Bapak Ibu, ya, yang udah jadi nasabah GK Invest, ya udah, terus trading di GK Invest selama saya pun masih di GK Invest, selama GK Invest masih layanannya masih baik, masih enak untuk kita trading, terus di GK Invest, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Amira Afaf, terima kasih banyak sudah bergabung. Siap, sama-sama Pak. Oke, Pak Niko. Golnya Pak Niko. Tuh. Curi-curi Pak, bisa ngebuy. Curi-curi ya. Cuman nih harga udah mau
udah mau closing, hari Sabtu kan tutup, Pak. Jadi ini Bapak bisa nunggu harga koreksi sedikit, ya tungguin aja. Ketika harga koreksi turun, Bapak bisa buy lagi. Kalau sekarang ngebuy ini nanti harga pasti koreksi dulu nih, turun dulu, nanti dia baru naik lagi. Jadi mendingan agak begadang malam hari ini, baru buy lagi, Pak. Gitu. Temanya curi-curi, Pak. Nah, gitu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya close.